Bos ya, ketika seseorang mengaku paling sesuai, itu pasti berbohong. Sama lah ketika orang Anda ketika mendengar orang, saya lah manusia paling sempurna di dunia ini, Anda ketawa nggak? Ketawa. Anda juga begitu, pasti akan tertawa jika ada seseorang yang mengaku manhaj kamilah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan doa Bang Desoya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Yuk mari kita siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Orang yang menyebut dirinya manhaj salaf atau salafi, sampai sekarang saya sudah tanya banyak orang, itu tidak ada yang berani terang-terangan mengatakan mereka mengikut siapa ulama atau siapa imam yang menjadi rujukan mereka. Salafi sampai sekarang sebanyak itu mereka, dan sebanyak itu yang mendakwa diri sebagai salaf. Apa enggak pernah nanya siapa yang kalian rujuk, siapa imam kalian? Kami ngikut Quran dan Sunnah. Oke, nggak ada masalah. Kok ngikut Quran dan Sunnah? Kenapa? Buktinya kalian nyebut kata Albani begini, kata Bin Bas begini, kata Utsaimin begini. Sebenarnya ikut Quran dan Sunnah, ikut Albani atau ikut siapa? Atau imam kalian Albani? Albani baru kemarin 99 meninggal. Salaf yang mana? Nah, kaum muslimin, kalau kita simak perkataan Ustadz ini playing victim kaum muslimin, ya. Dia ingin membuat sebuah framing bahwasanya orang-orang salafi ini tidak mengikuti imam madhab. Yang diikuti adalah Syekh Al-Albani, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ya, kemudian Syekh Bin Bas, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan lain sebagainya. Dan dia ingin dianggap bahwasanya kelompok mereka lah yang mengikuti para imam, terutama Imam Syafi'i. Karena orang-orang seperti ini kaum muslimin, mereka mengklaim bermadhab Syafi'i. Padahal ketika ditelisi akidah mereka, ibadah mereka, banyak yang menyelisihi akidah dan ibadah dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dari sisi ibadah saja kaum muslimin, apakah pernah Imam Syafi'i melakukan acara tahlilan kematian? Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mereka bermadhab Syafi'i. Coba, madhab Syafi'i mana yang mereka ikuti? Rata-rata orang Wahabi ini menganggap pengikut Imam Syafi'i adalah pengikut Imam Syafi'i saja, bukan Syafi'iyah. Mereka gagalnya di situ, gagal pahamnya di situ. Jadi ketika ada umat atau orang-orang yang mengaku mengikuti madhab Imam Syafi'i tapi tidak sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, mereka menuduh Imam Syafi'i yang mana? Padahal Imam Syafi'i adalah Syafi'iyah, gitu kan bos ya? Di dalam Syafi'iyah sendiri terdapat juga perbedaan pendapat. Sama halnya dengan madhab-madhab yang lain, madhab Abu Hanifah, maka Hanafiyah, di dalam Hanafiyah juga ada perbedaan pendapat. Contohnya tahlilan, katanya bos, tahlilan selama 7 hari. Tidak ada Imam Syafi'i tahlilan mana? Nah, di Imam Syafi'i, tapi di Imam Suyuti ada. Beliau meriwayatkan bahwasanya sedekah 7 hari, ini sedekahnya ya, belum terkonsep menjadi sebuah tahlilan, ya. Sedekah 7 hari itu rutin dilakukan oleh para sahabat, sampai tradisi itu, kebiasaan sedekah 7 hari itu menjadi sebuah tradisi di kalangan sahabat hingga masa Imam Suyuti hidup, masih dilakukan itu di Mekah dan Madinah. Ini Mekah Madinah belum dikuasai Wahabi loh ya, dulu ya, gitu. Kemudian pendapat Imam Suyuti ini sesuai dengan pendapat Imam Tawus. Imam Tawus adalah golongan tabi'in, gurunya 50 sahabat, kan begitu bos ya? Di antaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Sayyidah Aisyah juga termasuk guru dari Imam Tawus. Imam Tawus juga meriwayatkan seperti itu, bahwasanya orang yang meninggal, orang mukmin akan mendapat fitnah dalam kubur selama 7 hari. Maka orang-orang itu senang bersedekah, itu bos ya, sudah selaras ini. Kemudian setelah Wahabi datang mengkudeta, menguasai Saudi, Mekah dan Madinah, kebiasaan itu hilang sudah. Kan begitu bos ya.
Bahkan mereka menuduh Imam Suyuti ini adalah sumber atau ulama sumber kemusyrikan, kan begitu. Sementara orang-orang salafi, orang-orang yang bermanhaj salaf, yang mereka katanya pengikut Syekh Al-Albani, Syekh Utsaimin, Syekh bin Bas, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, coba silakan lihat, adakah tata cara ibadah mereka yang tidak sesuai dengan tuntunan dari Nabi Muhammad SAW? Ini mereka berbohong, bos. Banyak kebohongannya. Kami berani mengatakan bahwasanya mereka yang kawar-kawar manhaj salaf paling sesuai dengan sunnah. Amal ibadah mana yang tidak sesuai dengan sunnah di kami? Ketika orang mengatakan itu, maka sejatinya dia berbohong, bos ya. Ketika seseorang mengaku paling sesuai, itu pasti berbohong. Sama lah ketika Anda ketika mendengar orang, sayalah manusia paling sempurna di dunia ini, Anda ketawa nggak? Ketawa. Anda juga begitu, pasti akan tertawa jika ada seseorang yang mengaku manhaj kamilah yang paling sesuai dengan Al-Quran dan hadis serta pemahaman salafus saleh. Ya ketawa, gitu loh. Jika Anda percaya, kok nggak ketawa? Lah, Anda ada yang konslet di otaknya. Kok Anda percaya? Oh iya, benar sesuai dengan sunnah. Anda berarti konslet, atau Anda orang awam yang belum mengerti apa-apa. Setiap kelompok itu tidak ada yang sesuai dengan Rasul dan para sahabat. Tidak ada yang paling sesuai, tidak ada. Contoh, akidah, tauhid, rububiyah, konsep rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ini tidak akan Anda temukan. Konsep ini tidak akan Anda temukan di zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan redaksi manapun tidak akan menemukan konsep ini. Mereka akan berdalil, tapi ada sudah di Al-Quran. Nah, sama aja, tahlil juga sama, ada Al-Quran ada, cuma belum terkonsep dulu. Kami mengkonsepnya menjadi tahlilan. Ini masalah furu'iyah kalau tahlil. Tapi kalau kalian, itu akidah loh, mengkonsep segitu rupa. Kemudian, tawasul dilakukan oleh para sahabat. Mereka menolak, karena nggak sesuai dengan Wahabi. Jika sesuai dengan dalil Wahabi, maka dalilnya dikatakan kuat. Dan jika tidak sesuai dalilnya dengan keinginan Wahabi, maka dikatakan dalilnya lemah. Intinya seperti itu, banyak buktinya sudah. Yang paling parah, yang paling baru-baru ini, masalah hukum makanan loh ya. Buaya. Mana hadisnya? Ayat Qur'annya mana? Hadisnya mana? Perkataan sahabat mana? Tabi'in mana? Perkataan tabi'ut tabi'in mana? Salafus saleh mana? Imam 4 madhab mana yang menghalalkan buaya? Bahkan ulama Wahabi sendiri yang lama-lama seperti Syekh Utsaimin, Shalih Utsaimin, atau siapa, Ibnu Taimiyah, tidak ada yang mengatakan buaya halal. Baru Wahabi era sekarang ini, Lajnah Daimah, itu katanya mana? Pendapat kuat yang mana itu yang mengatakan buaya halal? Katanya harus mengikuti pendapat yang kuat. Nggak mengikuti Utsaimin, Albani. Iya, nggak mengikuti. Pokoknya sesuai Ibnu dengan Taimiyah nggak ada makanya fatwanya. Yang berfatwa buaya halal itu Lajnah Daimah, yang Wahabi era sekarang. Ya kan, itu pun masih kontroversi. Berarti makan buaya halal ini pendapat paling lemah. Yang berpendapat buaya ini halal itu pendapat terlemah, tapi mereka gaung-gaungkan. Kemudian konsep al-wala wal bara, ada nggak konsep seperti itu? Al-wala wal bara ada nggak? Siapa yang mengkonsep itu? Ada nggak dari ulama generasi salaf? Perilakunya ada, iya, tapi nggak usah terkonsep al-wala wal bara, nggak terkonsep kayak gitu. Nah, tapi kan ada dalilnya, konsepnya, berarti ya sama. Tahlil juga pakai dalil, cuma dulu belum terkonsep, kami telah mengkonsep, Pak. Nah, intinya seperti itu, Pak, ya. Oke, Bos, sudah cukup ini, Bos. Mungkin itu obrolan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita lebih berpikir jernih lagi, lebih berpikir kritis lagi, lebih berpikir dengan bijak. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.